Selamat siang, Pur. Selamat siang. Ya, sehat? Sangat sehat, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Kali ini kami akan bersama-sama mencermati situasi dan informasi-informasi yang sangat berharga, bahkan isu barangkali ya, Pak Ur, tentang pencalonan Rektor Unmus Merauke. Topik hari ini yang saya akan berbicara bahwa Universitas Musamus ke depan dari tahun 2021. Kenapa saya ambil itu topik itu? Karena saya sebagai intelektual anak Papua dan lebih khusus Maring, saya merasa bahwa Universitas Musamus hari ini, kita berpikir Universitas hari ini dia ke depan. Tapi sebelum saya memulai, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Bapak Filipus Betaubun yang sudah memimpin kami dalam berbagai hal pendidikan dan pembangunan Universitas Musamus. Saya secara pribadi sebagai anak Papua dan sebagai anak Maring, saya ucapkan hormat kepada Bapak yang sudah memimpin dan terjadi Tuhan memanggil Bapak. Tapi kami punya kerinduan untuk Bapak tetap bisa memimpin kami, tapi Tuhan punya kehendak lain. Saya secara pribadi, beliau pernah mengambil saya dan pekerjakan saya di sana, dan beliau juga melakukan pemecatan terhadap saya, tapi saya berjiwa besar untuk menerima apa yang terjadi pada diri saya. Gitu. Jadi itu pengalaman. Nah, kabarnya yang berkembang juga itu bahwa anak-anak Papua Selatan, apakah dia dari Bovendigul, apakah dia dari Asmat, apakah dia dari MAPI atau yang ada di Merauke, katanya yang terjaring oleh kelompok intelektual Marin itu ada 8 orang. Apa benar? Benar. Apakah juga termasuk dengan anak-anak kelahiran di wilayah Papua Selatan? Tidak. Memang ini asli Papua, 8 orang ini. Yang saya sebutkan anak-anak Papua Selatan ini artinya begini. Anak-anak yang memang lahir besar dan ini memang anak-anak murni, anak-anak Papua Selatan yang 8 orang ini mereka siap untuk bertarung di Universitas Musamus dengan mereka memiliki lektor dan lektor kepala. Berarti saat ini setiap lembaga perguruan tinggi yang ada yang menyebar di Indonesia yang mereka sedang mengabdi di situ. Apa benar? Benar. Sementara ini 8 profesor yang saya sebutkan 8 orang ini, mereka memimpin di berbagai universitas yang ada di Indonesia. 8 profesor ini kami sudah melakukan komunikasi dan mereka baik Pak Urbanus. Apakah bisa disebutkan salah satu atau 2 orang mereka mengabdi di mana sebenarnya 8 profesor? Artinya ini luar biasa ya. Bukan kami rahasiakan juga tidak, tapi sesuai dengan hasil kesepakatan kita bahwa cuma bisa disebut 8 orang yang sudah siap. 8 orang ini, HP ini tersimpan data 8 orang ada di HP ini, dan bukan saya tidak mau kasih tahu. Tapi saya perlu sampaikan di publik bahwa 8 orang anak asli Papua Selatan sudah siap untuk bertarung untuk memperebutkan Rektor Musamus. Rektor Universitas Musamus. Ya. Artinya begini, saya mungkin bisa cerita tentang kisah Kenapa itu penting sekali Pak Urbanus? Kenapa sampai bisa katakan memberikan kami peluang kepada anak asli sampai saya sudah sebut 8 orang dan 4 orang itu sudah sangat memenuhi syarat. Saya belajar dari pengalaman, saya juga seorang yang kerja di Universitas Musamus dan saya dilakukan pemecatan yang luar biasa. Saya kerja dari 2005 sampai saya dipecat di tahun 2020 dan sudah saya terima itu. Yang saya melihat di sana, Universitas Musamus pada saat almarhum Bapak Profesor Dr. Filipus Betaubun memimpin, saya melihat kami anak-anak Maring saja ini tidak ada pembangunan yang namanya sumber daya manusia orang asing. Di sana tidak ada. Nah, pertanyaan saya Pak Urbanus, kenapa sampai anak-anak Marin, ya, anak-anak Marin yang kuliah di Musamus itu menyelesaikan kuliahnya di perguruan tinggi swasta? Kok masuk di perguruan tinggi negeri, selesainya di perguruan tinggi swasta? Apakah, minta maaf, kita harus fair dan harus jujur. Apakah karena kesalahan mereka sendiri atau mereka tidak siap bertarung di universitas negeri? Nah, lebih baik di di perguruan tinggi swasta saja kita menyelesaikan kuliah.
Katakan bahwa mereka kuliah di Universitas Musamu selalu dalam proses perjalanan kuliah mereka harus selesai di sekolah tinggi lain. Situasi yang mereka merasakan itu tentang satu hal yang paling penting sekali yang saya selalu diskusi dengan adik-adik, khusus anak-anak asli. Mereka merasa bahwa kami mencari seorang dosen untuk memberikan kami nilai saya susah. Padahal mereka Susah. kuliah nih, tapi mereka merasa bahwa kayak bagaimana? Itu yang Apakah ada dampak dari tenaga edukatif di Unmus itu? Dosen-dosen orang asli Papua Selatan dan notabene orang Marin itu ada atau tidak? Nah, apa ada dampaknya? Ada dampak di sisi seperti itu. Ada dampak untuk orang asli yang jadi orang dosen di sana. Itu ada dampaknya begini. Kenapa anak-anak Marin ini harus anak-anak Papua harus selesai di sekolah tinggi lain pertama? Yang paling saya memiliki 5 orang yang sudah selesai di universitas ternama di Indonesia. Universitas ternama ini mereka selesai dan mereka mau kembali mengabdi di Universitas Musamus. Dan ini anak-anak Marin. Mereka kasih masuk lamaran di Universitas Musamus sampai detik sekarang saya berbicara ini mereka tidak tahu tembus di mana. Oh iya, peluang yang benar. Sangat luar biasa sekali. Saya kebetulan ada teman saya salah satunya itu Rafael Gapura. Ya. Yang sekarang berada doktor ya di Uncen saat ini. Dan bahkan itu ada di Manado kalau saya tidak salah yang sudah diselesai S3 di UI. Benar. Sudah dari yang Bapak sebutkan yang tadi saya sampaikan bahwa 4 orang yang sudah pernah, yang saya memiliki data sekarang ini, 4 orang yang sudah selesai S2 dan memiliki ilmu yang kalau saya mau katakan sementara ini ya fisika, kita ngomong fisika. Salah satu anak Marin, anak asli yang selesai dengan S2 dengan bidang studi ilmu fisika, tapi tidak diterima di Universitas Musamus. Ini ada apa? Padahal mereka kuliah di universitas ternama di Indonesia. Nah, ini hal-hal ini yang membuat sehingga jangankan yang mau jadi dosen, mahasiswa sih tidak awalnya kuliah di universitas, mereka harus selesai di tempat tinggi yang ada di Kabupaten Merauke. Ini kan artinya ada ketakutan dong. Saya sampaikan bahwa memberikan peluang kepada kami anak asli. Kami anak asli pun bisa memimpin di suatu universitas. Sehingga peluang ini diberikan kepada kami sudah. Kami anak asli sudah siap. Artinya saya sangat tertarik pernyataan Pak Urbanus tidak menyebut bahwa anak-anak wilayah selatan Papua ini menuntut soal hak kesulungan, menuntut soal menjadi tuan di negeri sendiri. Itu bukan dalam artian seperti itu. Tetapi yang menarik bahwa anak-anak Marin tidak melihat atau tidak mencoba memainkan peran merebut hal itu, tidak karena berdasarkan hak kesulungan, tidak berdasarkan menjadi tuan di negeri sendiri, tapi memang benar-benar itu tuh mereka memiliki kapabilitas. Apa betul seperti itu Pak Urbanus? Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak bahwa yang sekarang saya sampaikan ini bahwa mereka sudah memenuhi syarat untuk bertarung sesuai dengan persyaratan yang universitas calon seorang rektor ini mereka sudah memenuhi syarat semua. Jadi saya berharap bahwa saudara-saudara kita yang sekarang mungkin dalam Universitas Musamus yang calon, kami tidak kecilkan saudara-saudara, silakan semua punya hak untuk maju bersaing. Tapi yang kami anak Marin dan Papua inginkan bahwa harus transparan dan harus memberikan kesempatan kepada kami anak asli Marin dan anak Papua sudah siap untuk memimpin di suatu universitas. Kenapa tidak bisa? Ini harus terjadi. Yang saya antisipasi hal ini kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ini pasti masyarakat akan turun melakukan aksi itu pasti dan memberikan protes-protes. Saya berharap bahwa pihak Universitas Musamus mempublikasikan tentang persiapan panitia dan penjaringan seperti apa, dipublikasikan supaya publik juga bisa tahu bahwa benar Universitas Musamus sekarang lagi persiapan untuk penjaringan dan penerimaan rektor. Terbuka untuk publik untuk bisa mengetahui tentang penjaringan rektor. Kami secara pribadi saya ulang lagi, kami tidak minta bahwa harus ada keterwakilan anak Maring, anak Papua di dalam panitia. Tetapi ada tetapinya. Ada kata tetapinya. Tetapinya Pak? Tetapinya harus kerja jujur di atas tanah ini. Itu pertama. Lalu tuntutan yang kedua? Yang kedua, memberikan kesempatan kepada kami anak asli. Karena anak asli Papua Selatan sudah siap sesuai dengan persyaratan yang nanti dituju.
Jadi memberikan peluang kepada kami anak asli. Yang tadi saya sudah sebutkan bahwa 8 orang profesor dari Kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul, Merauke sendiri. Dari 8 orang ini ada, dan yang memenuhi syarat 4 orang sudah siap untuk bertarung. Nah, dari 8 itu 4 orang yang siap sudah bertarung. sangat siap bertarung, dan mereka ini memimpin di berbagai universitas. Pak Urbanus, minta maaf. Jangan-jangan dialog kita ini karena dipecat. Sangat emosional dong. Saya sangat netral sekali. Berarti saya mendendamkan sesuatu, tapi saya melihat situasi untuk universitas ke depan supaya lebih bagus. Sama-sama kita kerja transparan untuk membangun daerah ini dengan baik. Jadi sudah memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kelahiran maupun asli. Kita kerja dengan terbuka, baik. Siapapun. Nah, itu artinya saya. Memang ya, ketika di sebuah lembaga universitas atau apakah itu di birokrasi, di mana-mana itu, ketika kita tidak memiliki orang dekat di dalam itu, mungkin ya rasa dilindungi apa segala macam itu agak susah ya. Dan lalu kemudian memang miris ya kalau itu terjadi, bahwa dari perguruan-perguruan tinggi ternama yang punya kapabilitas dan nilainya sangat tinggi itu tuh, sebut tadi itu fisika, kok tidak bisa mengabdi di UNMUS, memang ya cukup aneh ya. Sangat aneh sekali. Saya bukan, bisa nanti bukan saya aneh tapi sangat aneh. Karena ini yang harus dipersiapkan di universitas, yang harus merasa. Atau mungkin karena rektornya orang luar, sehingga kesempatan anak-anak asli Papua Selatan, asli Marin, asli Bovendigul, asli Asmat dan Mapi itu tuh tidak terakomodir di. Yang menjadi pemikiran saya begini, ada hal apa yang dibuat sehingga itu sampai bisa dibatasi-batasi? Oh iya. Para kami orang Papua, apalagi kami orang Marin khusus ini, kami ini berjiwa sosial yang paling tinggi. Kami memberikan kesempatan kepada siapapun yang makan dan minum tinggal di tempat ini. Silakan. Ya, artinya paha orang Marin sudah kasih, masa jantung lagi dicopot? Sungguh. Jadi kisah-kisah ini yang kami berharap bahwa rektor besok ini berikan kesempatan kepada anak asli untuk memimpin. Siapapun dia, Bovendigul, Mapi, Asmat, silakan. Atau mau dari utara, silakan. Yang penting asli. Yang penting asli duduk. Nah, gitu. Yang penting asli. Yang memimpin di Universitas Nusa Merauke. Ini harapan kami. Saya sebagai anak asli, sebagai anak asli Papua dan khusus Marin, saya berharap itu. Seperti itu. Aspirasi dan syukur-syukur disampaikan kepada publik. Tapi kalau ini diam-diam, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang menarik adalah bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita Urbanus ini menjadi sebuah catatan yang sangat berharga bagi pengelola di manajemen di UNMUS itu, untuk mempersiapkan calon rektor itu benar-benar dilakukan secara transparan, mulai dari persiapan sampai pada orang-orang yang akan dikirim ke Mendagri, siapa yang layak dari sekian itu akan menjadi rektor Musamus. Bila perlu harus dipublikasikan setiap saat supaya kita tidak ada dusta di antara kita. Siap. Begitu Pak Ur? Sangat siap. Terima kasih Pak Ur atas diskusi kita dan dialog kita pada siang hari ini. Harap ini menjadi perhatian yang sangat berharga di manajemen di UNMUS ya. Lalu kemudian untuk masyarakat Merauke, dan kita bersyukur dalam siang ini menemukan bahwa ternyata ada 8 orang dan yang 4 siap bertarung menjadi rektor UNMUS. Bersiap untuk 4 orang anak asli Papua Selatan yang sudah memiliki kapabilitas untuk menjadi rektor UNMUS. Baik, terima kasih Pak Ur. Waktulah juga yang membuat diskusi menarik kita siang hari ini perlu di ending ya. Siap. Ya. Tidak mendahului kehendak Tuhan, harap mereka yang akan memimpin UNMUS. Begitu Pak Ur? Siap. Terima kasih banyak.